Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali hari ini dengan Ustadz Arifin pada mata pelajaran fikih kelas 4. Anak-anak, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya belajar kita juga mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita melanjutkan dan ini merupakan pertemuan pertama di semester kedua untuk mata pelajaran fikih. Anak-anak sekalian, seperti yang telah anak-anak terima jadwal KBM selama 1 minggu, salah satunya ada mata pelajaran fikih kelas 4. Kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang mana telah saya sampaikan halaman yang akan kita pelajari ada di halaman 57. Anak-anak sekalian, sebelum lanjut nanti mempelajari lebih jauh materi tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, Ustaz Arifin akan sampaikan apa yang harus anak-anak kuasai setelah dari belajar hari ini. Jadi istilahnya adalah kompetensi dasar. Anak-anak setelah belajar materi bab 6 ini harus tahu apa saja. Yang pertama adalah setelah belajar tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, anak bisa untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Setelah belajar ini, anak-anak sudah harus hafal apa saja keutamaan di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah belajar ini, anak-anak diharapkan bisa untuk menyebutkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan khusus, nanti anak-anak bisa menyebutkan amalan apa saja yang baik untuk dikerjakan saat bulan Ramadan. Nah, dua hal ini setelah belajar kita hari ini, harapkan anak-anak untuk bisa mengetahuinya. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan. Ustadz Arifin akan mulai menjelaskan. Jadi untuk materinya memang tidak Ustadz Arifin tulis, tapi akan saya jelaskan di papan tulis berikut. Anak-anak sekalian, amalan-amalan di bulan Ramadan, salah satu yang pertama akan kita bahas adalah tentang keutamaan. Anak bisa disimak, mohon maaf jika tulisannya kurang rapi karena menggunakan mouse jadi agak sulit. Yang pertama adalah tentang keutamaan. Anak-anak sekalian perlu diketahui bahwasannya minimal ada 4. Ada 4 keutamaan saat bulan Ramadan. Yang pertama adalah pintu-pintu surga dibuka. Nah, jadi saat bulan Ramadan, maka dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya pintu-pintu surga dibuka. Maksudnya apa pintu surga dibuka? Artinya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah terbuka sangat lebar. Apakah artinya kalau selain Ramadan Allah tidak membuka pintu kasih sayang? Tetap dibuka. Tetapi saat Ramadan Allah membuka lebar-lebar. Artinya membuka lebar-lebar apa? Kesempatan itu sangat besar untuk kita bisa mendapatkan ampunan, untuk kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi yang pertama adalah pintu surga dibuka. Yang kedua adalah keutamaannya adalah pintu-pintu neraka ditutup. Kalau tadi pintu surga, yang kedua adalah pintu neraka. Ustaz Arifin hanya contohkan gambar sederhananya ya. Jadi kalau tadi pintu neraka surga dibuka, yang sekarang adalah pintu neraka ditutup. Kebalikannya dari tadi, maksudnya tadi kalau tadi ampunan Allah terbuka lebar, kalau pintu neraka ditutup artinya apa? Artinya adalah anak-anak sekalian itu dosa-dosa yang mungkin masih ada atau dosa-dosa yang mungkin anak-anak miliki, kita semua miliki, ada kesempatan untuk dihapuskan.
Karena apa? Karena neraka ditutup. Jadi pintu-pintu neraka, hal-hal yang tidak baik itu ditutup. Bahkan dikatakan kalau kita bisa menjalankan Ramadan dengan niat yang benar, kita akan jauh dari keburukan-keburukan. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkannya masuk ke dalam neraka itu akan ditutupi. Karena apa? Dengan berpuasa itu kita melatih banyak hal, melatih kesabaran, melatih untuk bisa apa istilahnya merasakan bagaimana kalau kita rasanya tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, jadi syukur. Kemudian ketika apa namanya bulan puasa juga mengajarkan kepada kita untuk menahan hawa nafsu dan amarah, kita tidak mudah marah seperti itu. Kalau puasanya betul, perbuatan-perbuatan buruk itu seperti akan tertutup sebagaimana pintu neraka yang juga ditutup. Yang ketiga adalah setan-setan dibelenggu. Anak-anak sekalian, Allah telah memberikan informasi bahwasanya ketika bulan Ramadan maka syaitan akan dibelenggu. Maksudnya apa? Godaan untuk melakukan keburukan seharusnya itu tidak ada. Karena godaan setan sudah tidak ada. Tapi bagaimana Ustadz kalau tetap ada orang yang melakukan keburukan? Ingat, keburukan bisa datang karena dari dua hal. Satu, karena dari setan, pengaruh setan. Yang kedua adalah dari pengaruh manusia itu sendiri. Maka dikatakan dalam Al-Quran surat An-Nas adalah minal jinnati wan nas. Jadi min syarri, jadi keburukan itu berasal dari setan maupun manusia. Bisa. Nah, anak-anak sekalian, kalau Allah saja sudah membelenggu setan yang apa namanya yang mengajak kita kepada keburukan, jangan sampai ketika bulan puasa kesempatan untuk berbuat baik tidak kita manfaatkan sehingga kita menuruti hawa nafsu diri kita manusia sendiri sehingga tetap melakukan keburukan. Na'udzubillah. Yang keempat adalah, nah ini yang luar biasa, disebutkan juga dalam Al-Quran. Salah satu malam di antara malam Ramadan itu ada namanya adalah malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar itu dijelaskan dalam Al-Quran juga adalah malam yang sangat mulia, di mana dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Anak-anak, kalau kita lihat ketika malam hanya ada 1 bulan, 1 bulan saja yang muncul. Tetapi Allah katakan bahasanya kalau malam Lailatul Qadar itu lebih baik, khairum min alfisahar, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ada yang menerjemahkan apa? 1000 bulan ini kalau dihitung ke dalam tahun sekitar 84 tahun sekian. Maksudnya adalah kalau kita mengerjakan satu kebaikan itu senilai 84 tahun. Bayangkan kita sholat selama 5 menit misalnya. 5 menit sholat kita itu senilai dengan 84 tahun. Nah, bayangkan kita gak kuat sholat 84 tahun tanpa istirahat, gak kuat. Tetapi salah satunya dengan keutamaan Ramadan, ibadah kita bisa ternilai 84 tahun. Itu adalah salah satu penjelasan. Ya, jadi intinya adalah salah satu malam, salah satu ya, tidak disebutkan malam keberapa, itu tidak disebutkan. Jadi tidak betul kalau kita mengatakan sekarang Lailatul Qadar, tidak betul. Tapi salah satu malam di antara Ramadan ada yang Lailatul Qadar. Nah, sekarang itu adalah tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada 4, silakan anak-anak ingat ya. 1, pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka tertutup. Yang ketiga, setan dibelenggu. Yang keempat adalah ada malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah 4 keutamaan bulan Ramadan. Silakan diingat dan dipahami. Kita akan lanjutkan yang selanjutnya adalah tentang masih ada satu lagi. Jadi tadi ada 4 tentang keutamaan bulan Ramadan. Satu lagi tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang kelima atau yang terakhir adalah tentang penghapus dosa. Jadi
Tadi yang 4 itu terdapat dalam satu hadis ya, 1, 2, 3, 4 tadi, yang pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, kemudian setan dibelenggu, kemudian ada malam Lailatul Qadar itu dasarnya adalah hadis yang ada di halaman 58. Nah, untuk yang kelima atau yang terakhir keutamaan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang ada juga di halaman 58, yaitu adalah penghapus dosa di antara 2 bulan. Nah, jadi ada 5 ya, tolong diingat, adalah penghapus dosa. Penghapus dosa di antara 2 bulan maksudnya apa? Lihat, ini misalnya bulan Ramadan, itu kita ada di bulan misalnya Juli 2020. Kemudian kita akan ketemu Ramadan lagi kapan? Misalnya kita akan ketemu lagi di bulan Maret, April, Mei, misalnya di bulan Mei. Di bulan Mei tahunnya berapa? 2021. Jadi setiap tahun itu ada 1 kali bulan Ramadan. Nah, anak-anak sekalian, antara Ramadan 2020 dengan Ramadan 2021, jarak antara kedua Ramadan ini yang kurang lebih ada 11 bulan, itu bisa menghapuskan dosa. Kalau kita puasanya betul tahun 2020, kemudian kita puasa lagi tahun 2021, antara 2 Ramadan ini bisa menjadi penghapus dosa. Sebagaimana antara sholat subuh dengan zuhur, antara 2 waktu itu bisa menghapuskan eh, dosa subuh dengan zuhur. Kemudian zuhur dengan asar, antara zuhur dengan asar menghapuskan dosa, asar dengan maghrib menghapuskan dosa, maghrib dan isya menghapuskan dosa, isya dengan subuh muter lagi juga menghapuskan dosa. Tapi dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Apa dosa-dosa kecil itu? Adalah dosa-dosa yang bukan merupakan dosa besar seperti syirik, menyekutukan Allah, kemudian menghilangkan nyawa, kemudian lain sebagainya. Antara 2 salat juga bisa menghapuskan keburukan atau dosa. Selain itu juga Jumat. Nah, kalau Jumat itu kan setiap minggu, dalam 1 minggu 1 kali. Antara 2 Jumat itu juga sama anak-anak, bisa menghapuskan dosa atau keburukan. Sedangkan yang keutamaan Ramadan juga bisa menghapuskan. Jadi selain antara 2 waktu sholat, kemudian 2 waktu Jumat, juga antara 2 waktu Ramadan. Nah, hadisnya bisa disimak di halaman 58. Nah, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kemudian dilipat gandakan seluruh amalnya, maka tepat sekali kalau kita di bulan Ramadan mengerjakan amalan-amalan khusus. Nah, kita akan mulai bahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, kalau tadi sudah bahas keutamaan, kalau kita sudah tahu keutamaannya sangat luar biasa, kita mulai bahas amalan-amalan supaya kita bisa mendapatkan atau meraih ampunan Allah, pahala Allah yang sangat agung, dan lain sebagainya. Yang pertama, amalan yang pertama adalah puasa. Ini sangat jelas ya. Kalau bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa, itu merupakan sebuah kebaikan karena itu merupakan bulan puasa siam. Nah, barang siapa yang bulan Ramadan yang berpuasa yang sholat pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi barang siapa yang puasa, mohon maaf, ini anak-anak bisa lihat di halaman 58, kata-kata sholat, barang siapa sholat, itu keliru karena redaksi hadisnya soma. Soma itu artinya puasa, saum. Jadi man soma, barang siapa puasa pada bulan Ramadan. Kalau kita mau puasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita bisa mengerjakan puasa karena iman, bukan karena paksaan ustadz ustazah ataupun orang tua, dosa-dosa kita akan terhapus. Amalan yang kedua adalah sedekah. Jadi anak-anak sekalian, amalan ketika bulan Ramadan yang tidak kalah penting atau sangat baik bisa mendatangkan pahala-pahala adalah tentang sedekah. Jadi
sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi saat Ramadan kita mengeluarkan bisa makanan, bisa uang dan sebagainya untuk memberikan pada orang yang membutuhkan, itu termasuk sedekah. Dan kalau kita bisa melaksanakannya, itu merupakan kebaikan yang sangat utama. Sedekahnya orang ketika bulan biasa dengan bulan Ramadan tentu akan berbeda. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Nah, qiraatul Quran. Ketika bulan puasa, ini sangat dianjurkan kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Anak-anak mulai harus belajar punya target. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Nah, Ramadan terdiri dari 30 hari. Berarti berapa? Satu hari satu juz. Nah, kalau satu hari satu juz mungkin berat, anak-anak bisa bagi lagi. Satu juz itu ada 10 lembar. Kemudian satu hari itu kita sholatnya 5 kali. Maka 10 lembar dibagi 5 kali waktu sholat sama dengan 2 lembar. Oh, ternyata kalau kita mau khatam cukup sederhana. Setiap selesai sholat, kita baca Al-Quran 2 lembar. Maka nanti di hari yang ke-30, akhir Ramadan, kita akan sampai pada akhir juz 30 dan khatam. Nah, itu adalah salah satu keutamaan saat bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Yang keempat adalah iktikaf. Nah, anak-anak apakah ada yang sudah tahu tentang istilah iktikaf? Iktikaf adalah kegiatan seorang muslim, yaitu berdiam diri, bertafakur, beriktikaf di dalam masjid. Jadi ketika bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk iktikaf, terutama pada 10 hari yang terakhir. Jadi mulai tanggal 21 ke atas. Iktikaf itu berdiam diri di masjid. Apakah berdiam diri bawa HP, mainan HP? Enggak. Ngobrol dengan teman? Enggak. Iktikaf itu adalah satu, nanti di dalamnya ada istighfar, ada berdoa, kemudian ada membaca Al-Quran, kemudian ada juga misalnya mendengarkan kajian-kajian lain sebagainya. Intinya iktikaf adalah kegiatan berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu adalah iktikaf. Kemudian yang kelima, anak-anak sekalian, jika kita mampu, kita disunahkan atau baik jika kita bisa melaksanakan ini. Yang kelima saya tulis di sini adalah umroh. Nah, umroh adalah salah satu ibadah, yaitu mengunjungi Baitullah. Jadi umroh mirip dengan haji, hanya tata cara pelaksanaannya waktunya yang berbeda. Kalau haji harus di bulan Zulhijjah, kalau umroh bisa kapanpun. Tapi ada tawaf dan lain sebagainya. Insya Allah materi tentang umroh ini akan keluar di materi kelas 6, lebih detail tentang rukun-rukunnya. Jadi umroh, kalau kita bisa melaksanakan di bulan Ramadan, itu dalam hadis luar biasa, dikatakan pahalanya sama dengan haji. Kalau kita bisa umroh di bulan Ramadan, hadisnya berbunyi, pahala umroh pada bulan Ramadan menyamai itu artinya hampir sama dengan haji. Pahala umroh bisa dihitung haji, kan luar biasa. Nah, padahal sekarang kalau mau haji, mau mendaftar haji itu waktunya cukup lama, sampai beberapa tahun baru bisa. Setelah daftar baru bisa berangkat. Seperti itu. Itu yang kelima. Di umroh di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji. Yang keenam adalah saya tulis di sini. Yang keenam adalah saya tulis di sini ya. Yang keenam adalah tarawih, salat tarawih. Nah, ini adalah amalan biasanya khas kalau bulan Ramadan. Anak-anak ketika habis isya tetap di masjid bareng sama teman-teman lain mendirikan salat tarawih. Nah, ketika kita melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan itu juga merupakan amalan yang agung. Karena apa? Karena kalau nggak Ramadan nggak ada tarawih. Makanya keutamaan tarawih jangan sampai tertinggal. Misalnya
karena kekenyangan makan kita sehingga tidak ikut tarawih, jangan sampai. Nah, jadi itu merupakan amalan yang luar biasa. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah sholat witir. Ini merupakan satu rangkaian dengan tarawih. Biasanya kalau seorang melaksanakan tarawih, terakhir ditutup dengan sholat witir. Witir itu adalah sholat penutup yang biasanya jumlahnya ganjil. Misalnya 3, misalnya 5, tapi yang umum dilakukan biasanya 3. Tarawih ini biasanya ada yang 8 rakaat, ada yang berapa? Ada yang 22 rakaat, kemudian nanti ditutup oleh witir yang jumlahnya 3. Anak-anak sekalian, ketika kita melaksanakan tarawih itu boleh, mohon maaf, yang tarawih satunya 8 yang umum dilakukan di Indonesia adalah 20 ditambah witir 3. Tetapi tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan. Intinya apa? Tarawih itu tidak memberatkan dan bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan dengan tumak ninah. Sedikit tapi tidak dilaksanakan tidak baik. Banyak tetapi kecepatan juga tidak baik. Yang baik adalah mana di antara 8 dan 20 ini yang menurut kalian tidak terlalu memberatkan dan bisa khusyuk. Juga tidak dibenarkan kalau banyak-banyak tapi tidak khusyuk. Nah, maka biasanya kalau Ustadz Arifin di pesantren itu melaksanakan yang 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Jadi kalau dikatakan sholat tarawih berapa? Ada yang 11 itu salah. Tarawihnya itu 8, 11 itu kalau sudah digabung dengan witirnya. Nah, anak sekalian, itu adalah 7 amalan-amalan saat Ramadan. Diingat-ingat: 1 puasa, 2 sedekah, 3 baca Al-Quran, 4 iktikaf, 5 umroh, 6 tarawih, 7 sholat witir. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah pertemuan kita hari ini tentang keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tolong untuk dipahami sehingga anak-anak semua bisa hafal tanpa perlu melihat buku, sudah tahu amalan bulan Ramadan itu apa saja. Oh, ada 7, urutkan saja. Keutamaan bulan Ramadan ada berapa? Ada 5, nanti sebutkan apa saja. Nah, anak sekalian, itu untuk pertemuan kita hari ini. Tugasnya adalah silahkan jawablah soal berikut. Tolong soalnya dan jawabannya nanti ditulis di buku tulis kalian. Ditulis di buku tulis fikih, kemudian dijawab. Pertanyaannya ada 3 dan insya Allah mudah, silahkan dikerjakan. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita hari ini saya kira cukup sampai di sini. Ustadz Arifin akhiri, kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Ustadz Arifin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.